coba kasih penjelasan sama Laini. Kita coba kasih wejangan sama Laini di situ agar lebih sabar, lebih banyak istighfar ya. Semua masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Emang dari awal ibunya nggak pernah setuju. Emang gak setuju mas, tapi nggak gini caranya dong mas. Saya kan masih istrinya. Saya butuh penjelasan dong, nggak perlu ninggalin saya kayak gini aja. Ibunya Yuma, dia bilang dia nggak tahu di mana Yuma. Tapi katanya Yuma sebentar lagi akan menikah, ada kemungkinan. Nah berarti kan ibunya ini tahu di mana Yuma. Coba kita intai. Kalaupun dia pergi kita ikutin, pasti dia menyembunyikan Yuma. Berarti ibunya ada kemungkinan tahu Saya dong. pasti tahu lah mas. Saya Udah, telepon ibunya pun kan dia bilang biarkan Yuma dengan hidup barunya itu maksudnya apa? Dengan siapa? Yaudah nanti gini aja, nanti kita coba intai dari sini. Ya sambil kita nanti nyuruh tim juga untuk intai di sini ya. Tapi saya yakin Dewi pasti tahu Yuma di mana. Gak mungkin dia nggak tahu, itu bohong tadi dia. Iya, makanya itu kita tungguin di sini dulu ya. Sebentar. Itu mobil. Itu ada mobil berhenti di depan mobil rumahnya. Oh iya. Laini langsung lihat perempuan itu dan dia bilang, Mas itu Susan Mas. Itu siapa yang keluar, Mbak? Saya kenal deh kayaknya. Itu tuh Susan, Mas. Susan. Saya yakin itu Susan. Iya, Susan. iya, aku yakin itu Kok Susan. namanya Yuma? Bener kan? Berarti mereka tuh ada hubungan kan? Enggak, aku yakin tuh Susan, Mas, Dalam mobil Mbak. ada siapa? Tunggu sebentar, Mbak. Ini dia sendiri. Itu saja ada Yuma di dalam. Coba lihat. Pastilah. Ada Yuma di dalam Cowok nggak ada mobil. cowok nggak di situ. Kelihatan nggak sih? Enggak ya, gelap ya kacanya. Kelihatan ya? Susan masuk ke dalam rumah. Dan gak lama kemudian Susan keluar sama ibunya Yuma. Mereka berdua bergandengan tangan masuk ke dalam mobil yang mereka dekatnya. Dan di situ Laini yakin banget bahwa mereka merencanakan sesuatu. Benar kan Mas? Sebentar. Aku nggak mau. Jangan dulu Mbak. Jangan dulu Mbak. Nggak bisa mas. Mbak, jangan dulu Mbak. Suami pasti ada di Iya, situ. ini mereka mau pergi sebentar. Nanti kita ikutin tuh kan kalau Mbak ngejar juga percuma mereka Ya nggak udah, pergi. ayo mas, sekarang kita ikutin dia ya. Ayo sekarang kita ikutin ya. Bapak ikutin, Bapak ikutin Pak, cepet Pak. Kita ikutin mobilnya Susan, dia meluncur ke perbatasan Jakarta. Dia menuju ke tepian Jakarta sampai akhirnya kita tahu bahwa mobil itu menuju ke tempatnya Ki Jalal. Nah, itu mau kemana dia? Dia ke kiri tuh, Pak. Pak, ikutin, Pak. Pak, itu kayaknya, Cepat, Pak. Ke... loh, ini kayaknya tempatnya Ki Jalal ya? Ini jalan ke tempat Jalan Ki siapa Jalal. mas? Mbak? Hah? Jalan siapa? Iya, ada Ki Jalal gitu. Coba deh. Bentar. Oh bener. Berarti kalian udah pernah kesini dong? Iya, pernah memang. Kok nggak ngomong sama saya sih? Nggak info ke saya kalau kalian tahu tempat ini? Ya, kita kan banyak pencarian juga Mbak, nggak harus nyari Mbak, kan banyak kita yang Ya harus semuanya dibantu. infokan ke saya dong mas. Itu tuh mereka turun. Coba. Itu. Pak, tahan dulu mereka. Pas kita masuk ke rumahnya Ki Jalal, keluarlah yang namanya Susan. Buru-buru klien kita lain ini nggak terima, dia marah, dia jengkel. Disamperin itu Susan, ditarik tangannya, ribut mereka berdua di situ. Sini kamu, gimana suami saya? Kamu tahu suami saya di mana kan? Coba jelasin di mana suaminya. Mana suami saya, Susan? Udah, lu gak udah. Saya tahu kamu menyembunyikan suami saya kan? Udah lah, fitnah ya. Aku tuh gak fitnah, aku punya buktinya semua tentang aku juga buktinya. Udah, saya punya buktinya. Saat terakhir suami saya pergi, telepon kamu, WhatsApp kamu semua saya udah tahu, ya kan? Kamu melakukan sesuatu dengan suami saya kan? Gue di sini, gue bukan ngerebut suami lo, tapi gue mau ngelindungi suami lo. Gue gak mau suami lo sama kayak Nanda. Anda Guna-guna sama lo. siapa? Anda siapa?
ribut di situ, Susan sama Leni ribut sampai nggak terkontrol di situ, kita nggak bisa misahin di situ, kita menjelasin juga susah, ya. Sama-sama sakit hati, sama-sama merasa benar di situ, ribut dua orang itu, sampai akhirnya keluarlah seorang laki-laki di situ. Udah cukup Mbak, udah cukup, udah jangan berantem lagi, udah. Dia peluk itu Yuma, tapi ternyata pelukan ini dilepas sama Yuma, ditepis sama Yuma, dan Yuma bilang di situ dengan jelas. Ayo kita pulang Mas, aku kangen sama kamu Mas. Kamu 1 bulan nggak pulang-pulang. Iya. Mas, kenapa kamu pergi? Kamu bohongin aku dan semua yang ada di sini. Kamu udah cukup bohongin orang-orang ini. Aku yang selama ini. Leni. Aku nggak bisa lagi sama kamu. Yuma selama ini cinta sama Leni. Dia berkorban buat Leni. Dia kerja memanting tulang sampai keluar kota. Ya selama setahun ini demi Leni. Ya, dia selama ini jaga rumah tangganya demi Leni. Tapi apa? Di saat Yuma keluar kota, Leni ini malah selingkuh sama Nanda. Sabar hadapin kamu, Leni. Udah cukup sabar selama ini. Tapi apa balasan kamu? Kamu malas selingkuh sama orang lain. Maafin aku Mas. Aku maafin kamu, cuma aku nggak bisa maafin kamu. Aku nggak bisa pulang Mas. Aku mau ceraikan kamu. Mas, aku mohon Mas, jangan ceraikan aku Mas. Mas, aku mohon Mas, jangan tinggalin aku Mas. Ayo kita pulang Mas. Enggak Mas, aku mohon kita pulang Mas. Begitu Leni diceraikan, dia langsung histeris, dia langsung ngamuk di situ, dia langsung marah di situ, dia teriak-teriak seperti orang kesetanan, coba. Aku suami macam apa? Kamu gak tanggung jawab ya? Ayo keluar semuanya. Ayo keluar. Keluar semua. Keluar semua. Ini macam suami macam apa Mas? Mbak, sudah, Mbak, udah, cukup. Kamu laki-laki kan? Kamu harus tanggung jawab Yuma. Yuma! Keluar. Udah, Mbak, tolong dong, kru, tolong dong, kru. Udah bantuin, udah. Bantu bagaimana? Udah. Istighfar. Mbak, istighfar, udah. Gak apa kalian semua? Gak benar kalian semua. Jangan kejar, Abang. Astagfirullahaladzim. Udah, Apa biar. kalian semua?